sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Baik ya. Baik, sebelumnya yang saya hormati Ibu Desi dan Ibu Yusnita selaku dosen pembimbing untuk stase keperawatan anak yang saya hormati. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kasus tentang laporan makalah kasus diare pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat tahun 2021. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada penyaji untuk menyampaikan materi. Oh ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu personil dari kelompok 1, mulai dari yang di ujung di depan saya ada Mas John Hertobi, kemudian di sebelahnya lagi ada Pak Karyawanto, kemudian di sebelahnya lagi ada Mas Budi Prasetyo, dan saya sendiri adalah Budianto. Di sebelah kiri saya ada Deken Saputra, kemudian Erlina, kemudian Dahlia, ada Andriawan Koi, dan yang terakhir adalah Made Kartika Yasa. Agus Gunawan, ya, agak lupa. Baik, langsung saja kami berikan kesempatan kepada penyaji untuk membacakan makalahnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada yang kami hormati Ibu Yusnita dan Ibu Desti selaku dosen pengampu stase keperawatan anak, dan rekan-rekan sekalian kelompok 2 selaku oponen dari penyajian makalah pada pagi menjelang siang hari ini. Baik, kami akan menyajikan makalah tentang laporan kasus diare pada anak di Rumah Sakit Umum Tulang Bawang Barat tahun 2021. Next. Bab pertama tentang latar belakang, bahwa kita ketahui bahwa diare merupakan penyakit umum yang masih menjadi masalah kesehatan utama pada anak, terutama pada balita di berbagai negara-negara, terutama di negara-negara berkembang. Ya, diare ini sebagaimana kita ketahui adalah masalahnya adalah kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi dari buang air besar yang lebih dari biasanya lebih dari 3 atau 4 kali dalam satu hari. Kemudian yang kedua yang menjadi latar belakang adalah bahwa diare ini paling sering menyerang anak di bawah umur 5 tahun. Ini berdasarkan data WHO tahun 2009, bahwa sepertiga kematian anak secara global itu disebabkan oleh diare. Ya, itu sebanyak 35%. Kemudian dari data UNICEF itu memperkirakan bahwa secara global diare menyebabkan kematian sekitar 3 juta penduduk setiap tahun. Ini data menurut Herman tahun 2009. Jadi beban global diare pada tahun 2011 adalah 9,00%. Ya, balita meninggal dan 1%-nya itu kematian neonatus. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, diare itu merupakan salah satu penyebab kematian kedua terbesar setelah ispa. Ya. Sampai saat ini diare juga masih menjadi masalah utama yang klasik di Indonesia. Ya, prevalensi diare pada balita di Indonesia itu setiap tahun mengalami peningkatan. Next. Tujuan penulisan, tujuan umum adalah untuk diperoleh gambaran asuhan keperawatan anak di ruang keperawatan anak di RSUD Tulang Bawang Barat tentang diare. Kemudian tujuan umumnya yang pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan pada pasien anak dengan diare. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan pada pasien anak dengan diare. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan keperawatan pada pasien anak dengan diare dan melaksanakan implementasi sesuai dengan perencanaan keperawatan. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan pendokumentasian asuhan keperawatan pada anak dengan kasus diare.
Manfaat penulisan bagi ilmu bidang keilmuan, bahwa makalah ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran bagi dunia pendidikan. Kemudian bagi praktisi keperawatan dan rumah sakit, itu bahwa penulis berharap ya penulis sebagai salah satu ASN di RSUD Tubaba itu mendapatkan data kejadian diare di lingkungan wilayah kerja RSUD Tubaba ya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan sosialisasi pencegahan penyakit diare ke depan. Kemudian bagi instansi ya dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan ya agar ke depan lagi instansi pemerintah dapat memetakan ya penyebaran penyakit diare ini dan mensosialisasikan pencegahan dan pengobatannya secara tepat sasaran. Next. Yang kedua, tinjauan pustaka definisi bahwa diare itu adalah suatu kondisi di mana buang air besar atau pengeluaran tinja itu lebih dari normal dari biasanya. Ya, perubahan yang terjadi berupa perubahan peningkatan volume, kemudian konsistensi, ya, keenceran ataupun kepekatan, kemudian frekuensi itu jumlah, ya, berapa kali dalam sehari untuk mengeluarkan BAB, kemudian bisa dengan lendir atau tanpa lendir dan darah, ya, lebih dari 3 kali. Kemudian diare akut adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair, ya, konsistensinya, ya, kandungan air tinja lebih banyak daripada biasanya, lebih dari 200 gram atau lebih dari 200 ml per 24 jam. Penyebab atau etiologi menurut Nanda tahun 2015 itu diare akut itu biasanya karena virus. Jenis virusnya adalah rotavirus, adenovirus, norovirus. Kemudian bisa juga karena parasit seperti protozoa, ya, Giardia lamblia, kemudian Entamoeba histolytica, Decamonas communis, Isospora, kemudian cacing, ya, cacing itu bisa Lumbricoides dan duodenale. Kemudian yang berikutnya adalah karena bakteri, ya, ini merupakan enterotoxin, ya, biasanya karena yang terbanyak itu kalau di pemeriksaan lab itu adalah karena Escherichia coli biasanya. Nah, ini kalau yang kolera itu sangat berbahaya sekali, ya. Selain itu juga karena bakteri ini juga menimbulkan inflamasi mukosa usus. Kemudian diare yang kronik, ya, selain diare yang akut tadi ada diare yang kronik. Ya, ini umumnya diare kronik ini dikelompokkan dalam 6 kategori. Yang pertama osmotik, kemudian sekretorik, kemudian gangguan motilitas, inflamatorik, malabsorpsi, dan infeksi kronik. Tanda-tanda klinis atau gejala klinis manifestasi klinik dari diare akut itu akan hilang dalam waktu 72 jam dari onset, ya. Biasanya kalau diare akut ini dengan karena biasanya hanya karena alergi dari makanan, ya. Onset yang bisa terduga itu bisa buang air besar encer, kemudian mengandung gas dalam perut dan tidak enak atau nyeri perut. Kemudian nyeri pada kuadran bawah disertai dengan kram dan bunyi pada perut. Kemudian yang berikutnya disertai dengan demam. Sedangkan yang diare kronik itu serangannya lebih sering selama 2 sampai 3 periode yang lebih panjang. Kemudian penurunan berat badan dari anak itu juga lebih signifikan, disertai dengan nafsu makan yang kurang. Kemudian demam, ini kalau ada indikasikan terjadi infeksi dan tanda-tanda dari hipotensi. Kemudian yang ketiga adalah bab 3, ini asuhan keperawatan, pengkajian, biodata, nama anak itu anak K, ya, K itu bukan Karyawanto, ya, Kiki, ya, K, ya. Kemudian umurnya 5 tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, status, dan alamat asalnya adalah dari Kelurahan Dayamurni, suku bangsa Jawa. Kemudian tanggal masuk rumah sakit itu tanggal 16 April 2021 dan dilakukan pengkajian juga pada hari yang sama tanggal 16 dengan nomor registrasi medik rekam medik 2412 dan diagnosa saat masuk itu dengan diare. Riwayat masuk rumah sakit, pasien dibawa oleh ibunya, ya, berobat ke rumah sakit RSUD Tulang Bawang Barat pada tanggal 16 April dengan keluhan, ya, buang air besar, cair atau mencret lebih dari 4 sampai 5 kali dalam sehari sejak 4 hari yang lalu.
yang memang ini menjadi indikasi kalau anak itu menderita diare lebih dari 3 hari, maka itu indikasi harus dibawa ke rumah sakit ya. Dengan anak itu rewel, kemudian badan sudah mulai agak demam dan tidak disertai dengan tidak mau makan. Kemudian keluhan utama sama, yaitu buang air besar cair lebih dari 4 kali sampai 5 kali dalam sehari, rewel, badan mulai panas dan tidak mau makan. Kemudian data fokus, data subjektif itu adalah ibu pasien mengatakan anaknya BAB cair lebih dari 4 sampai 5 kali sehari sejak 3 hari ya, 3 hari. Dikatakan ini kemarin dan ketika kita pengajian itu lebih dari 3 hari yang lalu. Kemudian ibu pasien mengatakan badannya agak terasa hangat, jadi sudah mulai demam. Kemudian ibu pasien mengatakan anaknya rewel dan sering menangis, dan ibu pasien mengatakan nafsu makan anaknya juga menurun. Data objektifnya adalah anak tampak lemah dan lemas, kemudian anak terlihat pucat dan tidak bersemangat, lemah, mukosa bibir sudah mulai kering dan suhu tubuh sudah 38 derajat Celcius. Diagnosa keperawatan yang muncul ya, ada 2. Yang pertama adalah defisit volume cairan berhubungan dengan diare. Kemudian yang kedua hipertermi berhubungan dengan proses infeksi bakteri atau karena inflamasi usus. Rencana keperawatan yang pertama, diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan dengan diare. Itu NOC-nya adalah bowel elimination, ya, kemudian electrolyte and acid base balance, ya, atau keseimbangan elektrolit, ya. Kemudian kriteria hasilnya adalah fesesnya berbentuk, tidak cair lagi, kemudian menjaga daerah sekitar rektal ya agar tidak iritasi, karena biasanya kita sering anak ini diare ya, sering menceboki ya, ini harus dijaga. Kemudian tidak mengalami diare lagi. Kemudian menjelaskan penyebab diare dan tindakan rasional yang diambil. Kemudian yang kelima adalah mempertahankan tubuh kulit. Kemudian NIC-nya diare manajemen, yaitu yang pertama evaluasi efek samping pengobatan terhadap IE. Kemudian ajarkan pasien untuk menggunakan obat anti diare, tentu bukan pasiennya, keluarganya atau ibunya. Kemudian evaluasi intake makanan yang masuk, identifikasi faktor yang menjadi penyebab dari diare, monitor tanda dan gejala diare, observasi kultur kulit, ukur diare atau keluaran atau output ya. Kemudian hubungi dokter jika ada kenaikan bising usus dan monitor persiapan makanan yang aman. Kemudian yang kedua, hipertermi berhubungan dengan proses infeksi bakteri atau inflamasi usus. Namanya itu adalah thermoregulation dengan kriteria hasil suhu tubuh dalam rentang normal ya, antara 36-37. Kemudian nadi dan respiratory rate dalam rentang normal. Kemudian tidak ada perubahan turgor kulit maupun warna kulit, tidak ada pusing dan anak merasa nyaman. Kita NIC-nya adalah fever treatment dengan kriteria monitor suhu sesering mungkin, monitor warna dan suhu kulit, monitor nadi dan respiratory rate, kemudian monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor intake dan output, berikan antibiotik, kemudian berikan pengobatan untuk mengatasi penyebab demam, kemudian kompres pasien pada lipat paha dan aksila ya, yang memungkinkan, kemudian anjurkan untuk kompres hangat. Kemudian yang kedua adalah temperature regulation. Yang pertama monitor suhu minimal setiap 2 jam, merencanakan monitoring suhu secara kontinu, monitor tanda-tanda hipertermi dan hipotermi, kemudian tingkatkan intake cairan dan nutrisi, dan yang terakhir adalah anjurkan untuk memakaikan bedah tipis yang menyerap keringat. Pada implementasi dan evaluasi ya, tanggal 16 April 2021 ya, pada diagnosa perawatan defisit volume cairan berhubungan dengan diare, implementasinya adalah memberikan cairan secara akurat dan mengukur output cairan. Kemudian yang kedua, mengukur tanda-tanda dehidrasi seperti turgor kulit, membran mukosa dan rasa haus. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan pasien untuk menggunakan obat anti diare ini untuk ibunya. Kemudian mengukur tanda-tanda vital,
mengevaluasi intake makanan yang masuk, mengidentifikasi penyebab dari diare, memonitor tanda dan gejala diare, mengobservasi turgor kulit secara rutin, mengukur diare atau keluaran atau output dari BAB. Kemudian yang ke-10 adalah memonitor persiapan makanan yang aman. Sedangkan evaluasinya itu S ya, subjek apa itu? Benar ya, subjektif ya. Itu adalah ibu pasien mengatakan klien masih buang air besar 4 kali sehari ya. Kemudian pasien masih rewel dan menangis. Kemudian data objektifnya itu adalah pasien masih terlihat pucat, sedangkan mukosa bibir masih kering. Kemudian analisanya yaitu masalah diare belum teratasi dan problem planning berikutnya adalah intervensi dilanjutkan. Jadi intervensinya ya berupa implementasi ini dilanjutkan. Kemudian pada hari yang sama juga dilakukan ada diagnosa keperawatan yang kedua yaitu hipertermi berhubungan dengan proses infeksi bakteri atau inflamasi khusus. Ini implementasi ada tadi sudah disebutkan ya, paper treatment dan temperature regulation. Kemudian data subjektifnya itu ibu pasien mengatakan suhu tubuh pasien sudah menurun ya, tidak panas lagi. Objektifnya itu pasien masih terlihat pucat, masih rewel dan sering menangis, sedangkan suhunya sudah menurun dari 38 ke 37, artinya sudah dalam ambang normal. Kemudian hanya itu adalah masalah hipertermi sudah teratasi dan plan berikutnya adalah lanjutkan intervensi untuk diare. Jadi yang hipertermi ini dengan sekali intervensi itu sudah teratasi. Kemudian pada tanggal 17 pada evaluasi berikutnya ada diagnosa keperawatan defisit volume cairan berhubungan dengan diare. Ini implementasinya adalah tetap mengevaluasi efek samping dari pengobatan ya. Kemudian mengajarkan pasien untuk menggunakan obat ya kepada keluarganya, mengevaluasi intake ya makanan yang masuk, mengidentifikasi faktor penyebab diare, monitor tanda-tanda dan gejala diare, observasi turgor kulit secara rutin, kemudian mengukur output BAB, kemudian yang ke-8 adalah memonitor persiapan makanan yang aman. Jadi nanti kalau anaknya sudah mau makan itu kita siapkan makanan yang aman. Kemudian pada tahapan evaluasi data subjektif itu ibunya mengatakan diare pada hari kedua itu sudah mulai membaik ya, hanya BAB 2 kali sehari. Kemudian klien masih rewel, dapat tetap ya, memang ini anak-anak jadi memang masih susah ya, jadi masih rewel dan masih sering menangis. Kemudian data objektifnya itu pasien masih terlihat pucat, kemudian analisisnya masalah diare teratasi sebagian ya. Ini dengan ditandai BAB-nya sudah menurun ya dari 4 sampai 5 kali menjadi 2 kali sehari. Kemudian penelitian berikutnya adalah intervensi dilanjutkan oleh orang tua pasien di rumah sakit dengan menganjurkan menjaga pola makan pada anak dan terus diawasi. Demikian mungkin yang dapat kami sajikan pada presentasi kasus anak dengan diare di RSUD Tubaba. Dipersilakan kepada teman-teman oponen apabila ada hal-hal yang didiskusikan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Karyawanto yang sudah mempresentasikan makalah kasus tentang diare pada anak di Rumah Sakit Umum Daerah Tubaba. Silakan saya buka sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada 3 penanya. Mulai dari sekarang, silakan. Apa namanya? Tadi masalah makan minum ya. Makan minumnya tadi di intervensinya kok nggak ada makannya itu untuk anak K tadi kok nggak diberikan apa namanya diet makanan seperti apa dari rumah sakitnya gitu. Nah terus pertanyaan selanjutnya perbedaan diare akut dan diare kronis. Baik, terima kasih kepada Pak Rijal yang sudah mewakili 3 penanya ya. Sudah diborong langsung ya. Saya kira cukup ya, 3 pertanyaan soalnya. Silakan kepada teman-teman
untuk mempersiapkan jawabannya satu persatu. Saya kira sudah jelas ya teman-teman tadi ya. Yang pertama tentang intervensi cairan, yang kedua makan minum, yang ketiga perbedaan diare akut dan kronis. Silakan teman-teman untuk membacakan jawaban. Selamat pagi, menjelang siang. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rizal. Pertanyaan pertama itu tadi ya, kebutuhan cairan yang tidak elastis bisa ya, atau mata cekung. Cuman ini kan data real yang kita lihat di lapangan atau di pasien. Itu pasien hanya menurut keluarga diare sudah 4 hari, terus ada mukosa lilin kering. Jadi itu kita arahkan diagnosa keperawatannya ke defisit hormon cairan. Itu Pak. Berapa? 5 5 tahun perbedaannya? Jadi untuk kebutuhan cairannya ya Pak ya, itu sebenarnya itu terapi kolaborasi Pak. Ya mohon maaf, terapi kolaborasi. Kita mengikuti apa instruksi dokter. Di situ tertuang dalam intervensi kita. Oh, di sini belum ditambahkan gitu ya. Jadi sebagai tambahan ya buat Bapak kami, terima kasih masukannya. Nanti kita evaluasi dan ini. Jadi nanti kita tambahkan intervensi kolaborasi dengan pemberian cairan secara intravena. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau menambahkan? Tadi terkait dengan kebutuhan cairan ya, Mas Rizal, ini memang ada ya rumus-rumus untuk kebutuhan cairan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kalau kita lihat rumusnya itu anak usia 1 tahun itu volume cairan di dalam tubuhnya itu lebih kurang 65-80% dari total berat badannya. Kemudian untuk kebutuhan cairannya ya itu ada rumus sendiri-sendiri. Jadi diperkirakan kalau untuk kebutuhan cairan ya anak usia seperti anak K ini, dalam anak usianya 5 tahun berat badan 11 kg, itu kebutuhan cairannya itu lebih kurang 1.700 ml per hari ya, 1.700 ml per hari. Nah, inilah dalam kita memberikan rumus daripada pemberian ya intake ya melalui intravena ya, di infus. Nah, ini kita hitung dengan rumus tetesan mikro ya. Ini bisa nanti dihitung. Hanya memang kami tidak menjelaskan di sini cara penghitungannya. Ya, tapi secara hitung-hitungannya adalah bahwa anak usia 5 tahun dengan berat badan 11 kg itu untuk intake-nya itu lebih kurang 1.700 ml per hari. Jadi diberikan 24 jam intake-nya, baik itu melalui intravena ya, artinya lebih kurang hampir 4 pelabot ya. Ini tentu nanti dengan rumus penghitungan menggunakan jarum yang mikro. Ini yang lain. Tapi untuk yang kasus yang di sini yang anak K ini adalah lebih kurang 1.700 ml. Kalau yang lain-lain ini ada anak umur 7 sampai 12 bulan, kemudian 1 sampai dengan 3 tahun, 4 sampai 8 tahun, 9 sampai 13 tahun, dan anak usia 14 sampai 15 tahun. Ini dengan kebutuhan cairan yang berbeda-beda. Jadi ini juga pada rumus pemberian cairan
cairan juga tergantung daripada output ya, outputnya. Jadi outputnya ini selain bisa kita mengukur melalui BAB-nya ya, jumlah atau volume dari BAB-nya. Kemudian untuk menghitung kebutuhan cairan itu juga bisa dilihat dari urin output ya. Karena anak diare ini bisa saja dia anuri ya, atau oligouri ya, sedikit sekali urinnya, ini menunjukkan bahwa anak ini mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, ini bisa diukur nanti dari urin outputnya juga bisa kita ukur ya. Dengan rumus berat badan, kemudian sekian mililiter per menit. Mungkin itu tambahan dari saya untuk rumus pemberian cairan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Yang kedua tadi pertanyaan. Saya ingin menambahkan atau memberikan jawaban untuk pertanyaan nomor 2 Mas Rekan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rizal. Apa sih perbedaan diare itu diare kronis? Diare akut itu biasanya diare yang datangnya berlangsungnya tidak lama, kurang dari 10 hari atau kurang dari 2 pekan. Itu terjadi tiba-tiba. Kalau misalnya diare kronis itu diare emang dia sudah pernah mengalami diare dan berlangsung lebih dari 2 pekan. Misalnya dia di bulan ini dia kena diare, dan bulan berikutnya dia kena diare lagi. Itu dia yang disebut dengan diare kronis. Terus kalau kayak penyebab diare akut, dia disebabkan dengan virus, terus efek obat-obatan, konsumsi soda yang begitu banyak, terus kayak minum kopi, keracunan, itu yang biasanya penyebab diare akut. Kalau misalnya diare kronisnya seperti diare memang ada gangguan di peradangan usus, terus gangguan tiroid, terus gangguan pankreas, tumor, terus gangguan sistem kekebalan tubuh. Itu biasanya penyebabnya dari terlalu ini diare kronisnya. Terus kayak pola makan juga bisa mengaruh di ini untuk diarenya, Pak. Baik, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada nama dari kawan-kawan. Seperti itu Pak Rizal untuk diare, cukup ya. Jadi berlanjut ke pertanyaan satu lagi tadi masalah makanan apa ya tadi ya? Salah satu intervensi untuk mengatasi volume cairan itu juga bisa melalui intake makanan ya. Nah di sini memang tidak kita masukkan, tapi kalau memang diagnosanya yang muncul dia defisit nutrisi, itu harus kita kolaborasikan dengan ahli gizi untuk menentukan intake yang pas. Nah kalau di sini mungkin bisa kami tambahkan saja nanti makanan yang pas, yaitu makanan yang jelas dia yang lunak, bersih dan matang ya, itu aja. Tapi kalau dia ada kesepakatan yang muncul itu benar-benar defisit nutrisi ditandai dengan hasil lab misalnya KB-nya rendah dan lain sebagainya, itu kita berikan terapi kolaborasi dengan konsultasi ahli gizi. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Silakan moderator. Sudah cukup Pak Rizal ya? Dianggap cukup dulu Pak ya. Nanti kita diskusi di belakang lagi Pak. Berhubung dengan keterbatasan waktu yang ada, semuanya repot karena ini hari Minggu. Teman-teman sebagian mungkin katanya ada yang mau ke pasar atau mau masak ya, kita mohon pengertiannya juga. Baik, saya kira cukup di sini presentasi kita pada kesempatan hari ini ya dari kelompok 1. Populasi ya.
Mungkin sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mungkin semacam kayak evaluasi kepada teman-teman dari materi tadi yang dari kelompok PJ yang sudah sampaikan. Pengen tahu sejauh mana daya tangkap atau penerimaan dari teman-teman responden seperti apa. Saya kira jelas tadi ya penyampaiannya ya tentang diare, pengertian dan lain sebagainya cukup jelas ya. Jelas karena jelas iya aja bagaimana teman-teman. Jelas, saya yakin kalau teman-teman saya ini semuanya daya tangkapnya jos semua lah. Jadi nggak diragukan lagi lah kalau untuk teman-teman nas bapak ini insya Allah the best semua lah ya. Setuju ya teman-teman ya. Saya kira itu ya dari saya sebagai moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.